Tidak aku merasa kupu hidup itu berubah hanya karena asam lambung. Yang tadinya itu kok tidur nyenyak, tadinya kok bisa makan apa saja, yang tadinya kok bisa untuk ketemu banyak orang, tiba-tiba semuanya berubah. Asam lambung merubah kupu hidup. Yang tadinya kok bisa untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, tiba-tiba aku tidak bisa untuk lakukan itu lagi karena asam lambung. Saya juga pernah mengalami itu hal yang sama, dan itu lumayan lama saya alami bertahun-tahun. Awalnya itu saya berpikir ya mungkin saya ini tidak waras atau punya penyakit yang tergolong parah lah, karena sering sekali sesak nafas yang berlebihan, sering sekali kayak semacam mau bilang halusinasi sih iya, karena kalau di jalan itu tiba-tiba membayangkan kalau kecelakaan terus meninggal dan sebagainya. Terus pas lihat makanan enak yang ada banyak cabenya, pedisnya, banyak minyaknya, itu kadang rasa takut untuk makan karena pikirnya kalau saya makan pasti sebentar ini asam lambung kambuh lagi. Terus kadang tidur malam juga merasa kalau pas tidur sono nyenyak itu tiba-tiba tidak bangun lagi. Itu yang ada dalam pikiran. Jadi pikiran negatif itu selalu muncul dan muncul. Nah, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Dan tadinya saya terbiasa untuk bisa berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba rasa takut, gemetaran, sampai harus muntah-muntah dulu, sampai separah itu asam lambung merubah sapu hidup. Dan puji Tuhan saya berusaha untuk lewati itu semua ya, dengan banyak hal, dengan banyak cara yang saya lakukan, berbagai macam pengobatan, mau tradisional, obat-obatan dari dokter, dari apotek, itu saya konsumsi banyak. Tapi saya pikirnya itu kadang kenapa saya minum obat kok awal-awal itu membaik, tiba-tiba kambuh lagi. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya yang berbahaya itu bukan asam lambungnya, tapi pola pikir kita, rasa takut kita itu yang paling mempengaruhi hidup kita ya. Jadi kalau mau ingin sembuh, coba lakukan hal-hal yang bisa membantu untuk meredakan atau menyembuhkan itu asam lambung. Kayak contoh, mulai dari pola makan yang teratur, yang tadinya agak terlambat makan, kok berusaha untuk pas tepat waktu makan gitu ya. Begitupun dengan yang tadinya pagi-pagi kok bangun minum air es, usahakan untuk minum air hangat. Terus yang tadinya kok tidak terbiasa untuk olahraga, jalan-jalan pagi 30 menit atau 1 jam begitu, usahakan untuk kau lakukan ya. Terus yang berikut, yang tadinya mungkin selesai makan langsung kau minum air, usahakan untuk sementara ini tidak boleh dulu. Setelah makan usahakan jeda sebentar, 10 menit atau sampai 30 menit bisa, baru kau minum air. Kalau kau lakukan hal-hal kecil begitu, kau bisa untuk lewati itu semua, bisa kendalikan, kau bisa kendalikan asam lambung itu saat dia kambuh ya. Terus yang tadinya kau setelah makan terus berbaring tidur, itu sangat berbahaya ya. Jadi usahakan untuk 2 jam atau 3 jam sebelum tidur itu kau harus makan dulu ya. Kalau hal-hal begitu kau lakukan tiap hari sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, kau pasti akan membaik ya. Saya sebagai orang yang pernah
alami hal itu memang sangat menyakitkan, tapi kita tidak bisa untuk ikut-ikut ya. Maksudnya ikut asam lambung itu pun mau. Usahakan untuk kita bisa melawan itu. Melawan rasa takut itu, rasa cemas itu, usahakan untuk tidak ikut-ikut. Berusaha untuk harus tetap positif ya, dengan cara yang tidak bisa untuk orang lain lakukan, kau sendiri yang bisa selamatkan atau bisa sembuhkan kau diri sendiri.